Kumpulan rangkuman materi ujian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Dengan Perjanjian Kerja tahun 2023. Kemampuan analisis, satu konsep dan studi kebijakan publik. Penjelasan 1. Berikut ini merupakan rangkuman materi dan penjelasan lengkap konsep dan studi kebijakan publik. Konsep kebijakan publik. 1. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan umum. Contoh, program pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin adalah salah satu kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik meliputi tahap-tahap seperti identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan. Contoh, dalam tahap identifikasi masalah, pemerintah mengidentifikasi masalah rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah. Kemudian, dalam tahap formulasi kebijakan, pemerintah merumuskan kebijakan peningkatan akses pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru atau pengadaan program beasiswa. 3. Aktor kebijakan publik. Aktor kebijakan publik mencakup pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, dan LSM. Mereka berperan dalam melakukan advokasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Contoh, pada kebijakan lingkungan hidup, lembaga lingkungan hidup dan LSM berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Studi kebijakan publik. 1. Pendekatan kebijakan publik. Pendekatan kebijakan publik terdiri dari pendekatan sistemik, pendekatan perumusan kebijakan, dan pendekatan implementasi kebijakan. Contoh, dalam pendekatan sistemik, kebijakan publik dilihat sebagai bagian dari sistem yang saling terkait. Misalnya, kebijakan ekonomi berpengaruh pada kebijakan pendidikan dan kesehatan. 2. Metode kebijakan publik. Metode kebijakan publik mencakup analisis kebijakan, evaluasi kebijakan, dan perancangan kebijakan. Contoh, dalam analisis kebijakan, digunakan teknik seperti SWOT analisis untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu kebijakan yang diusulkan. 3. Instrumen kebijakan publik. Instrumen kebijakan publik meliputi regulasi, subsidi, hukum, dan insentif yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong implementasi kebijakan. Contoh, pemberian insentif berupa penurunan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di daerah tertentu adalah salah satu instrumen kebijakan publik dalam rangka memajukan investasi daerah tersebut. Dalam rangka menjadi seorang analis kebijakan ahli pertama, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan studi kebijakan publik sangat penting. Dengan memahami konsep kebijakan publik, seorang analis akan dapat merumuskan kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Sementara itu, studi kebijakan publik memberikan bekal analisis yang mendalam tentang proses dan metode yang digunakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian, seorang analis kebijakan ahli pertama dapat memberikan masukan yang bernilai dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait kebijakan publik. Penjelasan 2. Rangkuman materi konsep dan studi kebijakan publik. Konsep kebijakan publik adalah suatu strategi atau rencana yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Studi kebijakan publik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari proses pembuatan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan publik. Ada beberapa pokok materi yang menjadi inti dalam konsep dan studi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut. 1. Analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah proses pemahaman, penelitian, dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada atau yang akan dibuat.
Analisis ini berguna untuk memahami dampak kebijakan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Contoh analisis kebijakan adalah analisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, analisis kebijakan lingkungan untuk pengendalian polusi, atau analisis kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu negara. 2. Proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan publik mencakup beberapa tahap, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebijakan, pembuatan alternatif kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi dan perubahan kebijakan jika diperlukan. Contohnya, dalam mengatasi masalah kemacetan di kota, pemerintah harus melakukan identifikasi penyebab kemacetan, mengumpulkan data jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang ada, melakukan analisis terhadap alternatif kebijakan seperti memperluas jalan, mengatur lalu lintas, atau mengembangkan transportasi publik, dan kemudian melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. 3. Stakeholder dalam kebijakan publik. Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan publik yang dibuat. Mereka dapat berupa masyarakat, pemerintah, perusahaan, LSM, dan lain sebagainya. Pentingnya melibatkan stakeholder dalam proses pembuatan kebijakan adalah agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka. Contoh dari melibatkan stakeholder adalah ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan perbaikan sistem kesehatan, pemerintah harus melibatkan para tenaga medis, perusahaan asuransi kesehatan, dan masyarakat umum agar kebijakan tersebut dapat tepat dan efektif. 4. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap keefektifan dan efisiensi kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai dampak kebijakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal, dan apakah sudah memberikan keuntungan bagi masyarakat. Contoh evaluasi kebijakan adalah evaluasi kebijakan penerapan vaksinasi wajib untuk anak-anak, evaluasi kebijakan penggunaan energi terbarukan, atau evaluasi kebijakan penanggulangan bencana alam. Dalam pemahaman konsep dan studi kebijakan publik, analis kebijakan ahli pertama harus memahami dan mampu menerapkan analisis kebijakan, memahami proses pembuatan kebijakan, melibatkan stakeholder, dan melakukan evaluasi kebijakan. Dengan pemahaman yang baik, seorang analis kebijakan ahli pertama dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. 2. Manajemen kebijakan publik. Penjelasan 1. Manajemen kebijakan publik merupakan bidang yang penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan analis kebijakan ahli pertama, tentu saja akan diuji kemampuan peserta dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam esai ini akan dijelaskan rangkuman materi dan diberikan penjelasan lengkap beserta contoh dari setiap pokok materi dalam bahasa Indonesia. 1. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan tujuan, sasaran, dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Kebijakan publik berhubungan dengan pengaturan sumber daya dan alokasi kekuasaan guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Contoh kebijakan publik adalah kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, dan kebijakan lingkungan. 2. Proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik terdiri dari tahap-tahap yang harus dilalui dalam pembuatan kebijakan publik. Tahap-tahap tersebut meliputi identifikasi permasalahan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pemantauan kebijakan. Contoh dari tahap formulasi kebijakan adalah pengumpulan data, identifikasi aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan, serta pengembangan alternatif kebijakan yang dapat diambil. 3. Stakeholder dan partisipasi publik. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik. Mereka dapat berupa pemerintah, LSM, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Contoh partisipasi publik adalah diskusi publik,
forum konsultasi, dan pemilihan umum sebagai bentuk partisipasi dalam menentukan pemimpin negara. 4. Analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik adalah proses mempelajari dampak dan konsekuensi suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuan analisis kebijakan publik adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan. Contoh analisis kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak, evaluasi program pemberdayaan masyarakat, dan evaluasi kebijakan pajak. 5. Etika kebijakan publik. Etika kebijakan publik adalah prinsip-prinsip moral yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan publik. Etika kebijakan publik menuntut keputusan yang adil, transparan, berkeadilan, serta memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Contoh etika kebijakan publik adalah kebijakan distribusi bantuan sosial yang adil, kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan kebijakan pemerataan akses pendidikan. Dalam ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan analis kebijakan ahli pertama, pemahaman akan materi-materi di atas akan diuji. Tidak hanya pemahaman konseptual, peserta juga diharapkan mampu memberikan contoh-contoh konkret serta mengaplikasikan prinsip-prinsip dan metode yang relevan dalam manajemen kebijakan publik. Penjelasan 2. Manajemen kebijakan publik adalah suatu konsep dan metode yang digunakan dalam mengelola kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintah dan kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam rangka menghadapi dinamika dan kompleksitas isu kebijakan publik, analis kebijakan ahli pertama memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan serta merumuskan strategi dan program kebijakan yang tepat. Berikut ini adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap beserta contoh dari setiap pokok materi dalam manajemen kebijakan publik. 1. Pengertian manajemen kebijakan publik. Manajemen kebijakan publik merupakan suatu pendekatan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan publik. Tujuan dari manajemen kebijakan publik adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Contoh penerapan manajemen kebijakan publik adalah dalam pengelolaan anggaran publik untuk mencapai keseimbangan fiskal dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Tahapan manajemen kebijakan publik. A. Identifikasi masalah, tahap di mana analis kebijakan ahli pertama mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan kebijakan publik. Contohnya adalah identifikasi tingginya angka pengangguran dan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja. B. Perumusan kebijakan. Pada tahap ini, analis kebijakan ahli pertama merumuskan kebijakan publik yang melibatkan pembuatan tujuan, strategi, dan program yang berhubungan dengan masalah yang ada. Misalnya, merumuskan kebijakan pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk mengurangi angka pengangguran. C. Implementasi kebijakan, tahap di mana kebijakan publik yang telah dirumuskan diimplementasikan dengan melibatkan koordinasi antara berbagai instansi dan pelaksana. Contohnya, implementasi program pelatihan kerja yang melibatkan kerjasama antara kementerian-kementerian terkait. D. Evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, analis kebijakan ahli pertama melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dari kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program pelatihan kerja telah berhasil mengurangi angka pengangguran. E. Kebijakan adaptif. Jika dalam tahap evaluasi ditemukan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak memberikan hasil yang diharapkan, analis kebijakan ahli pertama dapat melakukan perubahan atau penyesuaian kebijakan yang telah dijalankan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen kebijakan publik. A. Politik, di mana kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang ada. Contohnya, kebijakan publik terkait pertanian akan bergantung pada kepentingan politik petani, agribisnis, dan masyarakat umum. B. Sosial, faktor sosial seperti nilai, norma, dan budaya juga dapat mempengaruhi kebijakan publik.
Misalnya, kebijakan mengenai pernikahan sejenis yang dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas. C. Ekonomi. Aspek ekonomi juga menjadi faktor penting dalam manajemen kebijakan publik. Contohnya, kebijakan terkait peningkatan investasi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menangani permasalahan kebijakan publik, analis kebijakan ahli pertama perlu memahami dan menguasai manajemen kebijakan publik. Dengan demikian, mereka akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat dan menjalankan proses pengambilan keputusan secara efektif. 3. Metodologi riset kebijakan. Penjelasan 1. Metodologi riset kebijakan. Pada rangkuman ini akan dijelaskan mengenai metodologi riset kebijakan sebagai salah satu pokok materi ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan analis kebijakan ahli pertama. Metodologi riset kebijakan adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai kebijakan publik. Pertama, langkah awal dalam metodologi riset kebijakan adalah identifikasi masalah kebijakan. Dalam langkah ini, peneliti perlu mengidentifikasi masalah kebijakan yang akan diteliti dengan jelas dan spesifik. Hal ini penting untuk memastikan fokus penelitian dan menentukan tujuan penelitian yang jelas. Contoh dari langkah ini adalah mengidentifikasi masalah kebijakan dalam bidang pendidikan, misalnya masalah tingginya angka putus sekolah di suatu daerah. Selanjutnya, langkah kedua adalah analisis kebijakan yang telah ada. Dalam langkah ini, peneliti perlu menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah ada terkait dengan masalah kebijakan yang akan diteliti. Analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam kebijakan yang ada serta mengetahui dampak yang telah terjadi akibat kebijakan yang telah diterapkan. Contoh dari langkah ini adalah melakukan analisis terhadap kebijakan pendidikan yang telah ada untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi masalah putus sekolah. Langkah selanjutnya adalah merumuskan alternatif kebijakan. Dalam langkah ini, peneliti perlu secara kreatif merumuskan alternatif kebijakan yang dapat mengatasi masalah kebijakan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Alternatif kebijakan ini perlu realistis dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contoh dari langkah ini adalah merumuskan alternatif kebijakan pendidikan yang berfokus pada pencegahan putus sekolah dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Langkah keempat adalah evaluasi alternatif kebijakan. Dalam langkah ini, peneliti perlu melakukan evaluasi terhadap setiap alternatif kebijakan yang telah dirumuskan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alternatif kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari masing-masing alternatif kebijakan. Contoh dari langkah ini adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan, misalnya dengan menggunakan metode cost-benefit analysis. Terakhir, langkah kelima adalah pengambilan keputusan kebijakan. Dalam langkah ini, peneliti perlu mengambil keputusan mengenai alternatif kebijakan mana yang akan direkomendasikan untuk dilaksanakan. Keputusan ini perlu didasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kepentingan masyarakat dan politik. Contoh dari langkah ini adalah mengambil keputusan untuk merekomendasikan alternatif kebijakan pendidikan yang paling efektif dalam mengatasi masalah putus sekolah. Dalam kesimpulan, metodologi riset kebijakan merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang kebijakan publik. Langkah-langkah tersebut meliputi identifikasi masalah kebijakan, analisis kebijakan yang telah ada, merumuskan alternatif kebijakan, evaluasi alternatif kebijakan, dan pengambilan keputusan kebijakan. Dengan memahami dan mengikuti metode ini, analis kebijakan ahli pertama dapat melakukan penelitian yang sistematis dan objektif dalam menyusun kebijakan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Penjelasan 2. Metodologi riset kebijakan. Riset kebijakan merupakan suatu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi,
serta mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Metodologi riset kebijakan adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam melakukan penelitian kebijakan. Dalam materi ini, akan dijelaskan mengenai pokok-pokok materi yang terkait dengan metodologi riset kebijakan beserta penjelasan dan contohnya. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah awal dari setiap riset kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dalam konteks kebijakan tertentu. Contoh identifikasi masalah adalah adanya tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah. 2. Perumusan tujuan. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian harus jelas dan spesifik agar bisa memberikan arah yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh perumusan tujuan adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan merumuskan strategi kebijakan untuk mengurangi pengangguran di daerah tersebut. 3. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam riset kebijakan. Data dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan studi literatur. Contoh pengumpulan data adalah melakukan wawancara dengan pengangguran di daerah tersebut untuk memahami penyebab pengangguran. 4. Analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan. Prosedur analisis data dapat menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada jenis data yang tersedia. Contoh analisis data adalah menggunakan regresi linier untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. 5. Penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis data. Langkah selanjutnya adalah menyusun rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada temuan-temuan dalam analisis data dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Contoh rekomendasi kebijakan adalah mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pengangguran guna meningkatkan peluang kerja. 6. Implementasi kebijakan. Setelah rekomendasi kebijakan disusun, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dapat melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Contoh implementasi kebijakan adalah melaksanakan program pelatihan dan pendidikan yang telah direkomendasikan untuk pengangguran. 7. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi program yang telah dijalankan. Contoh evaluasi kebijakan adalah melihat pengaruh program pelatihan dan pendidikan terhadap penurunan tingkat pengangguran. Dalam menjalankan riset kebijakan, penting untuk mengikuti metodologi yang sistematis dan teruji. Proses riset kebijakan yang baik akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang informasional dan dapat diimplementasikan dengan baik. 4. Analisis kebijakan publik. Penjelasan 1. Berkuit ini adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materinya untuk bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan, analis kebijakan ahli pertama, dengan tema, analisis kebijakan publik. Pengertian analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merupakan suatu proses penyelidikan dan evaluasi yang sistematis terhadap kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan dari analisis kebijakan publik adalah untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. 1. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah tindakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan arah, mengatur, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Contoh kebijakan publik adalah kebijakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. 2. Tahapan analisis kebijakan publik. A.
Identifikasi masalah. Tahap ini melibatkan pengidentifikasian permasalahan yang ada dan perlu diatasi melalui kebijakan publik. Contoh, masalah pendidikan rendah pada daerah pedesaan. B. Penetapan agenda. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan agenda kebijakan publik yang akan dibahas oleh pemerintah. Contoh, membuat program peningkatan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. C. Analisis kebijakan, merupakan tahapan evaluasi dan analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Contoh, menganalisis efektivitas program beasiswa untuk meningkatkan pendidikan di daerah pedesaan. D. Implementasi. Setelah kebijakan dipilih, tahap implementasi melibatkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Contoh, pendirian sekolah baru di daerah pedesaan. E. Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah dilaksanakan. Contoh, mengevaluasi tingkat kualitas pendidikan dan tingkat partisipasi siswa di daerah pedesaan setelah program implementasi selesai. 3. Teknik analisis kebijakan publik. A. Analisis multikriteria. Metode ini digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Contoh, membandingkan berbagai program bantuan pendidikan untuk daerah pedesaan berdasarkan kriteria biaya, dampak sosial, dan ketersediaan sumber daya manusia. B. Analisis stakeholder, melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan publik. Contoh, melibatkan input dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di daerah pedesaan. C. Analisis cost-benefit. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan publik. Contoh, mengevaluasi manfaat jangka panjang dari investasi dalam pendidikan di daerah pedesaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun sekolah. D. Analisis kependudukan. Dalam analisis kebijakan publik, perlu dilakukan analisis tentang kebutuhan dan karakteristik populasi yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Contoh, menganalisis jumlah siswa di daerah pedesaan dan kebutuhan guru untuk menyusun kebijakan pendidikan yang efektif. Dengan memahami konsep dan teknik analisis kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli pertama dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Penjelasan 2. Analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik adalah proses untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah atau akan diterapkan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Dalam analisis kebijakan publik, terdapat beberapa pokok materi yang perlu dipahami dengan baik, yaitu 1. Perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, pemerintah mendefinisikan masalah publik, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, melakukan analisis kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, serta merumuskan alternatif kebijakan yang bisa diambil. Contoh perumusan kebijakan publik adalah ketika pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. 2. Analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik dilakukan untuk mengevaluasi dampak dan konsekuensi dari kebijakan yang diusulkan atau telah diterapkan. Pada tahap ini, berbagai aspek seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan tersebut memenuhi tujuan yang diharapkan. Contoh analisis kebijakan publik adalah mengukur dampak kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tingkat pendidikan di suatu daerah melalui data jumlah anak yang bisa mengakses pendidikan dan perbandingan kualitas pendidikan dengan sebelumnya. 3. Implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah tahap di mana kebijakan yang telah diterapkan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan berbagai instansi terkait,
dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Contoh implementasi kebijakan publik adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang telah diatur dalam kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 4. Evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik adalah proses untuk mengevaluasi kinerja dan hasil dari kebijakan yang telah diterapkan. Pada tahap ini, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap dampak dan efisiensi kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut masih relevan, efektif, dan efisien, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Contoh evaluasi kebijakan publik adalah pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pendidikan dengan melakukan survei kepuasan orang tua terhadap sistem pendidikan yang diterapkan. Analisis kebijakan publik sangat penting untuk pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan memahami pokok materi dalam analisis kebijakan publik serta mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata, seorang analis kebijakan ahli pertama dapat menjadi kontributor yang berharga dalam proses perumusan, analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. 5. Dokumentasi saran kebijakan. Penjelasan 1. Dokumentasi saran kebijakan. Dalam mengambil keputusan di dalam suatu organisasi, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, seringkali diperlukan adanya saran kebijakan. Saran kebijakan merupakan rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap suatu masalah atau situasi yang ada. Proses dokumentasi saran kebijakan digunakan untuk mencatat dan mempertahankan saran-saran kebijakan yang dibuat agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. Ada beberapa pokok materi yang perlu dipahami dalam proses dokumentasi saran kebijakan. Pertama, pengenalan permasalahan merupakan langkah awal yang penting. Dalam pokok ini, analis kebijakan akan mengidentifikasi masalah yang ada, memahami konteks permasalahan, dan menentukan tujuan dari saran kebijakan yang akan diajukan. Misalnya, jika di suatu daerah terdapat tingkat pengangguran yang tinggi, pengenalan permasalahan akan membantu para analis kebijakan dalam memahami akar permasalahan tersebut. Pokok materi selanjutnya adalah identifikasi kebijakan saat ini. Analis kebijakan perlu mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah ada terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, analis kebijakan akan menilai keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan yang telah dijalankan serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, jika ada kebijakan pemagangan untuk mengatasi pengangguran, analis kebijakan akan melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilannya. Selanjutnya, tahap analisis kebijakan menjadi pokok materi berikutnya. Pada tahap ini, analis kebijakan akan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang ada. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat saran kebijakan. Contoh teknik analisis kebijakan adalah analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi kebijakan. Setelah dilakukan analisis, tahap berikutnya adalah mengajukan saran kebijakan. Saran kebijakan haruslah spesifik dan terukur, sehingga dapat memberikan solusi yang jelas untuk permasalahan yang ada. Analis kebijakan harus menjelaskan secara rinci mengenai tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Contohnya, jika saran kebijakan adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, analis kebijakan harus menyediakan langkah-langkah konkret seperti penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Terakhir, pokok materi dalam proses dokumentasi saran kebijakan adalah evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari implementasi kebijakan.
Pemantauan juga penting dilakukan guna mengetahui perkembangan kebijakan dan apakah saran kebijakan perlu disesuaikan atau ditingkatkan. Contoh evaluasi adalah melihat apakah tingkat pengangguran berkurang sesuai dengan target yang ditetapkan setelah kebijakan pemagangan diterapkan. Dalam proses dokumentasi saran kebijakan, penting bagi analis kebijakan untuk memberikan penjelasan lengkap dan contoh dalam setiap pokok materi yang ada. Hal ini membantu dalam memahami dan menerapkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam membuat dan mengimplementasikan saran kebijakan. Melalui dokumentasi saran kebijakan, suatu organisasi dapat memiliki arsip yang terperinci dan dapat dijadikan acuan dalam menghadapi permasalahan yang serupa di masa mendatang. Penjelasan 2. Dokumentasi saran kebijakan. Dalam mengambil keputusan di dalam suatu organisasi, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, seringkali diperlukan adanya saran kebijakan. Saran kebijakan merupakan rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap suatu masalah atau situasi yang ada. Proses dokumentasi saran kebijakan digunakan untuk mencatat dan mempertahankan saran-saran kebijakan yang dibuat agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. Ada beberapa pokok materi yang perlu dipahami dalam proses dokumentasi saran kebijakan. Pertama, pengenalan permasalahan merupakan langkah awal yang penting. Dalam pokok ini, analis kebijakan akan mengidentifikasi masalah yang ada, memahami konteks permasalahan, dan menentukan tujuan dari saran kebijakan yang akan diajukan. Misalnya, jika di suatu daerah terdapat tingkat pengangguran yang tinggi, pengenalan permasalahan akan membantu para analis kebijakan dalam memahami akar permasalahan tersebut. Pokok materi selanjutnya adalah identifikasi kebijakan saat ini. Analis kebijakan perlu mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah ada terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, analis kebijakan akan menilai keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan yang telah dijalankan serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, jika ada kebijakan pemagangan untuk mengatasi pengangguran, analis kebijakan akan melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilannya. Selanjutnya, tahap analisis kebijakan menjadi pokok materi berikutnya. Pada tahap ini, analis kebijakan akan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang ada. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat saran kebijakan. Contoh teknik analisis kebijakan adalah analisis SWOT strengths, weaknesses, opportunities, threats untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi kebijakan. Setelah dilakukan analisis, tahap berikutnya adalah mengajukan saran kebijakan. Saran kebijakan haruslah spesifik dan terukur, sehingga dapat memberikan solusi yang jelas untuk permasalahan yang ada. Analis kebijakan harus menjelaskan secara rinci mengenai tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Contohnya, jika saran kebijakan adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, analis kebijakan harus menyediakan langkah-langkah konkret seperti penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Terakhir, pokok materi dalam proses dokumentasi saran kebijakan adalah evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari implementasi kebijakan. Pemantauan juga penting dilakukan guna mengetahui perkembangan kebijakan dan apakah saran kebijakan perlu disesuaikan atau ditingkatkan. Contoh evaluasi adalah melihat apakah tingkat pengangguran berkurang sesuai dengan target yang ditetapkan setelah kebijakan pemagangan diterapkan. Dalam proses dokumentasi saran kebijakan, penting bagi analis kebijakan untuk memberikan penjelasan lengkap dan contoh dalam setiap pokok materi yang ada. Hal ini membantu dalam memahami dan menerapkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam membuat dan mengimplementasikan saran kebijakan. Melalui dokumentasi saran kebijakan, suatu organisasi dapat memiliki arsip yang terperinci dan dapat dijadikan acuan dalam menghadapi permasalahan yang serupa di masa mendatang.
Kemampuan politis, 1. Komunikasi dan publikasi saran kebijakan penjelasan 1. Komunikasi dan publikasi sarankan kebijakan merupakan hal yang penting dalam menjalankan fungsi analis kebijakan ahli pertama di dalam instansi pemerintah. Dalam esai ini, akan dijelaskan tentang pengertian, tujuan, dan contoh dari setiap pokok materi tersebut. Pertama, komunikasi merujuk pada pertukaran informasi yang dilakukan antara individu atau kelompok. Dalam konteks analis kebijakan, komunikasi berperan penting dalam menyampaikan hasil analisis kebijakan kepada pemangku kebijakan atau para pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti laporan tertulis, presentasi, atau pertemuan langsung. Tujuan dari komunikasi dalam analis kebijakan adalah untuk memastikan adanya pemahaman yang jelas dan lengkap tentang saran kebijakan yang disampaikan. Selain itu, komunikasi juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait dan membangun dukungan terhadap saran kebijakan yang diajukan. Sebagai contoh, seorang analis kebijakan dapat menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan hasil analisis kebijakan tentang peningkatan kualitas pendidikan kepada para pejabat pendidikan, guru, dan orang tua siswa. Kedua, publikasi saran kebijakan berkaitan dengan penyebaran informasi tentang saran kebijakan yang dihasilkan oleh analis kebijakan. Publikasi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Publikasi internal ditujukan untuk para pemangku kebijakan di dalam instansi pemerintah, sedangkan publikasi eksternal ditujukan untuk masyarakat umum atau pihak terkait di luar instansi. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas tentang saran kebijakan yang dihasilkan, serta mendapatkan masukan dan tanggapan dari pihak yang terlibat. Contoh publikasi saran kebijakan dapat berupa buletin kebijakan, brosur, atau laman website yang memuat informasi tentang saran kebijakan yang diajukan. Misalnya, seorang analis kebijakan menghasilkan saran kebijakan tentang pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan. Saran kebijakan tersebut kemudian dipublikasikan melalui buletin kebijakan yang dikirimkan kepada para pejabat kebijakan lingkungan hidup dan juga dipublikasikan di laman website instansi terkait. Dalam melakukan komunikasi dan publikasi saran kebijakan, seorang analis kebijakan perlu menguasai berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, kemampuan mempresentasikan data dan informasi secara jelas dan persuasif, serta kemampuan menulis dan merancang publikasi yang menarik dan mudah dipahami. Dalam kesimpulan, komunikasi dan publikasi saran kebijakan memiliki peran yang penting dalam pekerjaan seorang analis kebijakan ahli pertama. Komunikasi yang efektif dan publikasi yang baik akan membantu menyampaikan hasil analisis kebijakan dengan jelas dan mendapatkan dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, seorang analis kebijakan perlu mengembangkan keterampilan dalam komunikasi dan publikasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penjelasan 2. Komunikasi dan publikasi saran kebijakan. Pentingnya mengembangkan komunikasi yang efektif dan strategi publikasi dalam menyampaikan saran kebijakan tidak bisa diragukan lagi. Hal ini menjadi satu hal yang krusial dalam pekerjaan seorang analis kebijakan ahli pertama. Dalam rangkuman ini, kita akan membahas materi-materi pokok terkait komunikasi dan publikasi saran kebijakan beserta contohnya. 1. Pentingnya komunikasi dalam saran kebijakan. Komunikasi yang efektif adalah kunci penting dalam menyampaikan saran kebijakan. Seorang analis kebijakan ahli pertama harus mampu mengkomunikasikan analisis dan rekomendasi kebijakan secara jelas dan terstruktur kepada pihak terkait. Contoh dari pentingnya komunikasi dalam saran kebijakan adalah dalam menyampaikan saran pengembangan infrastruktur jalan tol yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat dan pihak terkait. 2. Teknik komunikasi yang efektif. Beberapa teknik komunikasi yang efektif dapat digunakan oleh seorang analis kebijakan ahli pertama. Salah satu teknik tersebut adalah pendekatan persuasif menggunakan data dan fakta yang valid untuk mendukung argumen. Sebagai contoh,
seorang analis dapat menggunakan data penelitian yang menunjukkan manfaat dari kebijakan tambahan jam kerja fleksibel untuk meningkatkan produktivitas karyawan. 3. Strategi publikasi saran kebijakan. Strategi publikasi saran kebijakan merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa saran tersebut diterima dan diimplementasikan dengan baik. Seorang analis kebijakan ahli pertama harus mampu mengidentifikasi audiens yang relevan dan memilih kanal yang tepat untuk menyampaikan saran kebijakan. Sebagai contoh, analis dapat menggunakan media sosial atau konferensi pers untuk menyampaikan saran kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidikan kepada masyarakat. 4. Etika komunikasi dan publikasi. Pada saat mengkomunikasikan saran kebijakan, seorang analis kebijakan ahli pertama harus menjunjung tinggi etika komunikasi dan publikasi. Hal ini mencakup transparansi dalam menyampaikan informasi serta menghormati hak-hak pribadi dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, seorang analis harus memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam saran kebijakan tidak diputarbalikkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam rangkuman ini, telah dijelaskan materi-materi terkait komunikasi dan publikasi saran kebijakan untuk seorang analis kebijakan ahli pertama. Kemampuan komunikasi yang efektif dan strategi publikasi yang baik sangat diperlukan dalam menyukseskan implementasi kebijakan yang diusulkan. Penting juga untuk selalu menjunjung tinggi etika komunikasi dan publikasi agar saran kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan pihak terkait. 2. Pemetaan stakeholder. Penjelasan 1. Rangkuman materi, pemetaan stakeholder. Pemetaan stakeholder merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan atau proyek yang sedang dilakukan. Dalam konteks pekerjaan analis kebijakan ahli pertama, pemetaan stakeholder adalah langkah penting yang harus dilakukan untuk memahami berbagai kepentingan yang terlibat dalam suatu kebijakan atau proyek. Ada beberapa pokok materi yang perlu dipahami dalam pemetaan stakeholder, yaitu 1. Definisi dan tujuan pemetaan stakeholder. Pemetaan stakeholder adalah proses untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terkait kebijakan atau proyek tertentu. Tujuan dari pemetaan stakeholder adalah untuk memahami kepentingan, posisi, sikap, dan pengaruh setiap stakeholder terhadap kebijakan atau proyek yang sedang dilakukan. Contoh, dalam pemetaan stakeholder untuk proyek pembangunan jalan tol, stakeholder yang dapat diidentifikasi adalah pemerintah daerah, pemilik lahan, masyarakat setempat, perusahaan konstruksi, dan organisasi lingkungan. 2. Identifikasi stakeholder. Langkah pertama dalam pemetaan stakeholder adalah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat atau berkepentingan dalam kebijakan atau proyek yang sedang dilakukan. Stakeholder dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, masyarakat, bisnis, dan LSM. Contoh, dalam kebijakan pengendalian polusi udara, stakeholder yang dapat diidentifikasi adalah pemerintah pusat, masyarakat umum, industri, ahli lingkungan, dan organisasi pengawas lingkungan. 3. Kategorisasi stakeholder. Setelah identifikasi stakeholder, langkah selanjutnya adalah mengkategorikan mereka berdasarkan kepentingan, pengaruh, atau peran yang dimiliki. Kategorisasi stakeholder dapat membantu dalam menyusun strategi komunikasi dan manajemen kepentingan. Contoh, dalam proyek pengembangan pariwisata, stakeholder dapat dikelompokkan menjadi pemerintah, pengusaha pariwisata, komunitas lokal, organisasi wisata, dan masyarakat umum. 4. Analisis stakeholder. Setelah kategorisasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap setiap stakeholder. Analisis ini dilakukan untuk memahami kepentingan, sikap, pengaruh, dan kekuatan setiap stakeholder terkait kebijakan atau proyek yang sedang dilakukan. Contoh, dalam proyek pembangunan perumahan, analisis stakeholder dapat melibatkan identifikasi kepentingan pemilik lahan, masyarakat setempat, pengembang perumahan,
dan pemerintah setempat untuk membantu dalam mengatasi konflik dan kebutuhan. Pemetaan stakeholder adalah langkah penting bagi seorang analis kebijakan ahli pertama dalam menyusun dan melaksanakan suatu kebijakan atau proyek. Dengan memahami berbagai kepentingan yang terlibat, analis dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan atau proyek tersebut. Penjelasan 2. Pemetaan stakeholder. Pemetaan stakeholder adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terdampak oleh suatu kebijakan atau proyek tertentu. Pemetaan stakeholder penting dilakukan karena dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang terkait. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi dalam pemetaan stakeholder. 1. Pengertian stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terdampak langsung oleh suatu kebijakan atau proyek. Pihak-pihak ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah. Mereka dapat memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap kebijakan atau proyek tersebut. Contoh, pada proyek pembangunan jalan tol, stakeholder dapat meliputi masyarakat umum yang akan menggunakan jalan tol tersebut, pemerintah daerah yang terkena dampak pembangunan, perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek, dan organisasi lingkungan yang mengawasi dampak lingkungan dari proyek tersebut. 2. Tujuan pemetaan stakeholder. Tujuan pemetaan stakeholder adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terdampak oleh kebijakan atau proyek tertentu. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang terkait. Pemetaan stakeholder juga dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik atau masalah yang mungkin timbul. Contoh, dalam proyek pengembangan pariwisata suatu daerah, tujuan pemetaan stakeholder adalah untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pariwisata, seperti masyarakat lokal, pengusaha pariwisata, dan pemerintah daerah. Dengan pemetaan stakeholder, dapat dipahami kepentingan dan kebutuhan mereka sehingga pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan memperhatikan semua pihak yang terlibat. 3. Proses pemetaan stakeholder. Proses pemetaan stakeholder meliputi beberapa langkah, yaitu identifikasi stakeholder, analisis stakeholder, dan pemetaan stakeholder. Identifikasi stakeholder dilakukan dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terdampak oleh kebijakan atau proyek. Analisis stakeholder dilakukan untuk memahami kepentingan, kekuatan, dan hubungan antara stakeholder. Pemetaan stakeholder dilakukan dengan membuat gambaran mengenai semua stakeholder yang terlibat dalam suatu kebijakan atau proyek. Contoh, dalam proyek pengembangan infrastruktur, proses pemetaan stakeholder dimulai dengan mengidentifikasi stakeholder potensial, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, perusahaan konstruksi, atau organisasi lingkungan. Setelah itu, dilakukan analisis stakeholder untuk memahami kepentingan dan kekuatan mereka, serta hubungan antara mereka. Akhirnya, stakeholder digambarkan dalam sebuah peta yang menggambarkan interaksi antara stakeholder dan kebijakan atau proyek yang sedang dilakukan. Pemetaan stakeholder merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan atau proyek. Dengan memahami dan berinteraksi dengan stakeholder, dapat diharapkan kebijakan atau proyek dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. 3. Advokasi kebijakan dan konsultasi publik. Penjelasan 1. Advokasi kebijakan dan konsultasi publik. Pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan analis kebijakan ahli pertama, salah satu tema yang harus dipelajari adalah advokasi kebijakan dan konsultasi publik. Materi ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan calon pegawai dalam mengadvokasi kebijakan yang baik dan melakukan konsultasi publik secara efektif. Advokasi kebijakan adalah upaya untuk mempromosikan dan mendorong adopsi kebijakan yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat.
Calon pegawai perlu memahami langkah-langkah dalam melakukan advokasi kebijakan, termasuk identifikasi isu kebijakan yang relevan, analisis kepentingan pemangku kepentingan, dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan. Contoh dari advokasi kebijakan adalah melakukan lobbying kepada anggota parlemen untuk mendukung suatu kebijakan tertentu, seperti peningkatan anggaran pendidikan. Konsultasi publik, di sisi lain, adalah proses yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Calon pegawai perlu memahami tahapan dalam melakukan konsultasi publik, seperti identifikasi dan pendekatan pemangku kepentingan, penyediaan informasi yang transparan dan akurat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Contoh dari konsultasi publik adalah mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat lokal untuk mendiskusikan rencana pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Dalam melakukan advokasi kebijakan dan konsultasi publik, calon pegawai perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan ini meliputi kemampuan presentasi yang jelas dan meyakinkan, kemampuan mendengarkan dengan baik, serta kemampuan untuk mengelola konflik dan mencapai konsensus. Calon pegawai juga perlu memiliki pengetahuan tentang mekanisme pengambilan keputusan pemerintah dan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan dalam ujian seleksi, calon pegawai perlu memberikan contoh konkret dari pengalaman sebelumnya yang menunjukkan kemampuan dalam advokasi kebijakan dan konsultasi publik. Contoh-contoh ini bisa berupa pengalaman dalam berpartisipasi dalam kegiatan advokasi atau konsultasi publik, hasil dari proyek atau penelitian terkait advokasi kebijakan dan konsultasi publik, atau pengalaman dalam menyusun materi komunikasi kebijakan. Dalam rangkuman materi ini, telah dijelaskan mengenai advokasi kebijakan dan konsultasi publik dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan analis kebijakan ahli pertama. Materi ini mencakup langkah-langkah dalam melakukan advokasi kebijakan dan konsultasi publik serta pentingnya kemampuan komunikasi yang baik. Calon pegawai juga perlu memberikan contoh konkret dari pengalaman sebelumnya yang menunjukkan kemampuan dalam bidang ini. Penjelasan 2. Advokasi kebijakan dan konsultasi publik adalah dua aspek penting dalam pekerjaan seorang analis kebijakan ahli pertama di pemerintahan. Dalam rangkuman ini, kita akan membahas materi tentang advokasi kebijakan dan konsultasi publik serta memberikan penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materinya. Advokasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, seorang analis kebijakan ahli pertama bertugas untuk menganalisis dan mengidentifikasi isu-isu kebijakan yang relevan dengan bidangnya, serta menyusun argumen dan rekomendasi yang dapat mendukung kebijakan yang diadvokasikan. Beberapa contoh tindakan advokasi kebijakan yang dapat dilakukan termasuk melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, menyampaikan analisis kebijakan kepada publik melalui media massa, dan menyusun laporan kebijakan. Contoh dari pokok materi advokasi kebijakan adalah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, seorang analis kebijakan ahli pertama dapat melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, seperti minimnya akses terhadap pasar dan teknologi serta rendahnya kualitas infrastruktur. Berdasarkan analisis ini, analis dapat mengadvokasi kebijakan yang meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, misalnya dengan menyusun program pelatihan teknis, mengembangkan pusat pemasaran produk pertanian, atau meningkatkan investasi infrastruktur di daerah pedesaan. Konsultasi publik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Seorang analis kebijakan ahli pertama perlu menjadi fasilitator dalam konsultasi publik dengan memastikan partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan dibuat. Dalam proses ini, analis harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, menyampaikan informasi yang jelas tentang kebijakan yang diajukan, serta mengelola konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin muncul.
Contoh dari pokok materi konsultasi publik adalah pengembangan kebijakan lingkungan hidup. Seorang analis kebijakan ahli pertama dapat melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tentang kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang tepat. Misalnya, analis dapat mengadakan diskusi publik atau mengirimkan kuesioner kepada warga untuk mengetahui pendapat mereka tentang upaya perlindungan lingkungan hidup yang perlu dilakukan. Hasil dari konsultasi publik ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam pekerjaannya, seorang analis kebijakan ahli pertama perlu memahami baik konsep advokasi kebijakan maupun konsultasi publik. Advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sementara konsultasi publik melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menguasai kedua aspek ini, seorang analis dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.